Berpikir adalah sesuatu yang tentunya selalu kita lakukan. Contohnya untuk belajar, berpikir sebelum bertindak, menyelesaikan suatu permasalahan, dan masih banyak lagi faktor yang membuat kita harus berpikir terlebih dahulu. Sebenarnya, terlalu banyak berpikir tidak terdengar terlalu buruk dan mungkin banyak orang akan mengatakan overthink itu baik. Tetapi terlalu banyak berpikir sebenarnya dapat menyebabkan masalah. Contohnya tingkat stres kamu menjadi meningkat. Berpikir terlalu banyak dapat menghabiskan waktu dalam hal negatif yang justru malah membuat untuk sulit bertindak dan hanyut dalam depresi yang lama. Hal yang membuat buruk adalah ketika memikirkan setiap masalah kecil, sampai menjadi lebih besar dan lebih menakutkan dari yang sebenarnya. Terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu serius menjadi kecemasan sampai tidak terlihat positif lagi. Berikut ini kami akan memberikan 11 cara mudah agar kamu tidak terlalu sering banyak pikiran dan menghindari stres. 1. Kesadaran adalah awal dari perubahan. Sebelum kamu memulai kebiasaan terlalu banyak berpikir, kamu perlu belajar untuk menyadarinya ketika hal itu terjadi. Caranya dengan mempelajari setiap risiko, apa saja yang mungkin kamu akan hadapi. Jika kamu mengambil sebuah keputusan penting, setiap permasalahan pasti muncul. Jika kamu merasa ragu-ragu atau merasa tertekan bahkan cemas, mundur dan ingatlah situasi serta risiko yang telah kamu pikirkan sebelumnya, sehingga kamu tahu bagaimana cara merespon masalah tersebut. 2. Jangan berpikir apa yang salah, tetapi apa yang benar. Dalam banyak kasus, terlalu banyak berpikir disebabkan oleh satu emosi ketakutan. Ketakutan terhadap keputusan yang diambil mungkin adalah keputusan yang salah dan selalu pemicu dalam munculnya pikiran negatif. Ketika kamu selalu berfokus pada semua hal yang negatif, kamu mulai pesimis terhadap pemikiranmu, dan hal yang seharusnya mudah kamu lakukan menjadi terhenti. Jika kamu merasakan ketakutan dalam pengambilan keputusan, coba untuk berhenti memikirkan efek negatifnya. Bayangkan jika semua hal bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuanmu. Pertahankan pikiran-pikiran itu tetap ada di kepalamu. Jika kamu melakukan hal yang baik dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, yakinlah juga pada hasil yang terbaik. 3. Alihkan perhatian kamu ke dalam kebahagiaan. Mengalihkan perhatian ke dalam hal-hal yang membuat kamu bahagia adalah salah satu cara yang dapat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk membuang-buang waktu, namun memberikan waktu pikiran kamu untuk menjadi sehat. Melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti menonton bioskop, olahraga, melukis, berjalan-jalan dapat menghasilkan pikiran yang lebih tenang, positif, dan sehat. Pikiran yang sudah tenang akan membuat kamu lebih mudah dalam memikirkan matang-matang permasalahan yang sedang kamu alami. Namun, perhatikan terhadap waktu yang kamu ambil. Lakukan hal-hal yang mudah dan dapat kamu lakukan. Hindari kegiatan yang justru dapat membuat fisik kamu lelah. 4. Masukkan segala sesuatu ke dalam perspektif. Pasti selalu mudah untuk kita memikirkan hal-hal yang lebih besar dan lebih negatif daripada yang seharusnya. Memikirkan risiko-risiko terburuk sehingga kita menjadi lupa untuk memikirkan solusi yang sebenarnya. Untuk mencegahnya, lain kali coba kamu tanyakan kepada diri sendiri seberapa besar dampak yang kamu rasakan dalam berbagai waktu. Apakah dengan keputusan kamu ambil akan membuat kamu bahagia dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kumpulan perspektif sederhana ini mengubah alur pemikiranmu dan membantu mematikan pemikiran yang berlebihan menjadi lebih menjurus kepada beberapa solusi penting, yang semakin dipersempit hingga menemukan solusi yang sebenarnya. 5. Berhenti menginginkan kesempurnaan. Ini yang menjadi pokok yang terpenting dari semuanya. Kamu pasti sering menginginkan segala sesuatu tersusun dengan hasil yang sesempurna. Saat ini, mari untuk berhenti menginginkan kesempurnaan itu. Menjadi ambisius dalam segala sesuatu itu hebat, tetapi akan lebih hebat jika menjadi orang yang optimis. Jangan pernah mengincar kesempurnaan. Kesempurnaan adalah hal yang tidak realistis. Justru akan melemahkan pikiran dan fisik kamu saat berupaya untuk mencari kesempurnaan tersebut. Saat kamu mulai berpikir ini harus sempurna, adalah ketika kamu perlu mengingatkan diri sendiri untuk termotivasi menjadi yang lebih baik, lebih produktif dari sebelumnya. Karena ketika kamu mengejar kesempurnaan, itu tidak akan pernah semudah membuat kemajuan. 6. Ubah pandangan tentang rasa takut. Ketakutan bisa datang dari mana saja, dari kegagalan di masa lalu, kegagalan orang lain yang pernah mencoba, dan takut mencoba atau memiliki berbagai macam pengalaman kegagalan lain yang membuat kamu takut. Ubahlah kegagalanmu di masa lalu, atau kegagalan yang pernah diceritakan orang lain menjadi bahan untuk dipelajari, dan untuk melengkapi peluang serta kekurangan kamu saat ini.
agar kamu lebih memahami tindakan apa yang harus kamu lakukan. Jika kamu merasa takut, ingat bahwa hanya karena sebelumnya tidak berjalan sesuai rencana, tidak berarti itu harus menjadi kegagalan setiap saat. Kamu perlu melihat setiap peluang adalah awal yang baru untuk menjadi tempat memulai lagi. Anggap kegagalan pada masa lalu menjadi waktu tambahan bagi kamu untuk belajar lebih banyak dan lebih baik. Kamu juga lebih memahami bagaimana mengelola respon dalam setiap kegagalan yang terjadi. 7. Atur waktu untuk berpikir. Pikiran juga perlu dibatasi. Atur waktu dari ponselmu selama 5 menit dan berikan waktu pada diri kamu untuk berpikir. Menganalisis masalah dan apa saja yang kamu khawatirkan. Setelah penghitung waktu mati, berikan 10 menit untuk kamu menuliskan apa saja yang membuat kamu khawatir dan yang membuat kamu stres. Kemudian baca lagi. Analisa setiap kecemasan yang kamu tulis. Coret setiap kecemasan yang menurut kamu dapat teratasi dengan mudah. Pada akhirnya kamu akan menemukan kecemasan mana yang harus lebih kamu pikirkan daripada memikirkan semua kecemasan itu. Lalu buang kertas tersebut dan lanjutkan dengan kegiatan yang menyenangkan. Sebelum pada akhirnya kamu akan mencari solusi atas kecemasan itu. 8. Menyadari bahwa kamu tidak dapat memprediksi masa depan. Jangan membuang waktu senang-senangmu dengan memprediksi masa depan. Berpikirlah ketika kamu memang harus berpikir saat ingin mengambil keputusan besar. Tapi jangan terus-menerus kamu memikirkannya. Karena itu tidak menyenangkan. Kesalahan dalam memilih keputusan adalah hal yang wajar. Jika kamu menghabiskan waktu saat ini untuk mengkhawatirkan masa depan, kamu akan menjadi tidak produktif dan tidak akan merasa bahagia. Habiskan waktu sebagai gantinya untuk hal-hal yang memberikan kamu kesenangan. 9. Terimalah bahwa dirimu adalah yang terbaik. Ketakutan setelah melakukan pekerjaan membuat kita terlalu banyak berpikir. Seringkali didasari oleh perasaan meragukan kemampuan dan keterampilan diri sendiri. Kemudian kita terbiasa menilai diri sendiri seperti tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak bisa melakukannya. Setelah kamu berusaha sebaik mungkin, terimalah dan ketahuilah bahwa kamu berjuang untuk hasil yang baik. Sementara itu, kesuksesan sebagian orang dapat dinilai pada beberapa hal yang mungkin tidak dapat kamu kendalikan. Namun kamu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal tersebut adalah tindakan yang paling tepat. 10. Bersyukur pada setiap hasil. Kamu tidak dapat memiliki rasa penyesalan dan rasa bersyukur pada saat yang bersamaan. Jadi lebih baik untuk mengubah rasa penyesalan untuk menjadi pembelajaran ke depannya. Dan mulailah untuk bersyukur karena kamu telah melewati permasalahan dengan baik. Agar lebih baik, buatlah daftar tentang apa saja yang membuat kamu bersyukur pada pagi dan malam hari. Bersyukur juga tidak harus dilakukan terhadap pencapaian yang besar saja, namun juga dari hal-hal kecil. Buatlah bersyukur menjadi hal pembawa positif dari dalam dirimu. 11. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang memberikan dampak positif. Apakah kamu tahu? Jika temanmu adalah orang yang sering terlalu banyak berpikir juga berdampak pada kamu sendiri. Lingkungan sosial memainkan peran yang besar dalam hidupmu. Jadi pikirkan apakah ada orang dalam hidupmu yang mendorong kamu untuk tenang dalam berpikir. Atau orang yang justru membawa kamu ke dalam pikiran yang berlebih. Temukan berbagai cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan perhatian dengan orang-orang yang memberi masukan dan menghasilkan efek positif pada hidupmu. Kamu dapat berbagi cerita, menemukan kritik dan saran dari temanmu. Overthinking atau terlalu banyak berpikir adalah sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Tetapi jika kamu memiliki cara yang kuat untuk menghadapinya, kamu dapat menangkal beberapa pemikiran negatif, gelisah, stres, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, produktif, dan efektif. Apakah kamu salah satu orang yang sering terlalu banyak berpikir? Bagaimanakah cara kamu menguranginya? Berikan opini atau tanggapanmu di kolom komentar.